Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Permata Hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, pikiran kita agar kita mudah menerima dan menyerap ilmu pengetahuan. Pada bagian ini kita sudah sampai pada episode yang keempat, yaitu contoh Israiliyat di dalam tafsir. Adik-adik sekalian, saya doakan mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan memenuhi hari-hari kita dengan ketakwaan. Sedikit mengulas kembali bahwa salah satu tujuan penafsiran adalah lil kasyaf, artinya untuk membuka makna yang ada terkandung di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Tapi apa jadinya kalau kita menggunakan riwayat yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani untuk memahami Al-Quran kita? Nah, itulah yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Sebelum sampai ke sana, saya akan jelaskan sedikit pembagian Israiliyat dari sisi diterima atau ditolaknya menurut para mufassir. Salah satunya pendapat Ibnu Katsir yang membaginya menjadi 3, yaitu Israiliyat yang diterima, yang kedua Israiliyat yang ditolak, dan yang ketiga Israiliyat yang didiamkan saja, tidak diterima, tidak ditolak, tidak diamalkan, dan sebagainya. Untuk yang diterima adalah riwayat Israiliyat yang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satu contoh dari bentuk ini atau jenis ini adalah riwayat Israiliyat tentang nama seorang laki-laki yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Khidir. Dalam riwayat Israiliyat dinyatakan namanya Khidir. Demikian juga dalam riwayat sebuah hadis Nabi yang juga menyatakan bahwa laki-laki yang ditemui Nabi Musa alaihissalam itu adalah Khidir. Jadi antara riwayat Israiliyat menyebut Khidir dan hadis Nabi juga menyebut Khidir, ada kesesuaian di antara dua riwayat ini, maka riwayat ini harus kita terima. Yang kedua, riwayat Israiliyat yang ditolak, yaitu riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagai contoh, riwayat yang menyatakan bahwa salah satu anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disembelih adalah Nabi Ishak. Itu riwayat Israiliyat. Sementara dalam hadis Nabi, beliau mengatakan, "Ana ibnu Zabihaini." Saya adalah anak dari 2 ayah yang disembelih. Ya, yang disembelih pertama adalah Nabi Ismail, yang disembelih kedua adalah Abdullah, ayah dari Nabi, ayah kandung dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun keduanya tidak jadi disembelih, tapi mereka sudah masuk dalam rencana penyembelihan tersebut. Maka beliau katakan anak ibnu Zabihaini. Jadi dalam riwayat Israiliyat menyatakan bahwa itu Nabi Ishak, sementara dalam hadis Nabi dikatakan bahwa itu adalah Nabi Ismail. Bertolak belakang antara riwayat Israiliyat dan hadis Nabi. Untuk yang ketiga adalah riwayat Israiliyat yang tidak ada kaitannya dengan keimanan, dan ayat juga hadis Nabi tidak ada yang mendukungnya dan tidak ada juga yang menolaknya. Ya, tidak menolak dan tidak mendukung. Ini banyak sekali bentuknya. Al-Quran umpamanya menyatakan bahwa Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang tinggal di istana dan kemudian meninggalkan istana untuk menyelamatkan imannya. Mereka pergi ke gua. Sampai di situ informasinya. Sementara jumlahnya berapa, siapa-siapa namanya, ya, dari bangsa mana mereka, kemudian ada punya anjing, anjingnya warna apa, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Sementara di dalam riwayat Israiliyat beberapa informasi tambahan itu kita dapatkan.
Ada riwayat yang menyatakan bahwa nama mereka adalah Makshalminus, Marnus, Kafatius, Qitmir. Ini tidak kita dapatkan di dalam hadis Nabi. Kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran. Bentuk anjingnya, besar anjingnya, tinggi anjingnya juga kita tidak dapatkan di dalam hadis Nabi. Maka kalau dikatakan umpamanya anjingnya berwarna merah, nah kita percaya dia warna merah, ternyata salah, itu tidak merusak iman Islam kita. Kita tidak percaya juga dan ternyata dia benar, ya, informasi itu benar, juga tidak rusak kepercayaan dan iman Islam kita. Maka inilah yang disebut dengan posisi tawakuf, tidak mengiyakan dan tidak membenarkan. Ini yang disebut la tusaddiquhu wa la tukazzibuhu. Jangan benarkan dia dan jangan dustakan dia. Bisa jadi apa yang dibenarkan adalah kedustaan, dan sebaliknya bisa jadi kedustaan itu yang kita dustakan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi kita mengatakan qulu amanna bima unzila alaina wa ma unzila ilaikum. Kami percaya terhadap apa yang diturunkan pada kami Al-Quran, dan terhadap apa yang diturunkan pada kalian kitab Allah Subhanahu wa taala, Taurat dan Injil, juga Zabur. Nah, seperti itu sebagai pembahasan tentang pembagian Israiliyat menurut para mufassir.